Pemirsa, masih bersama Pojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman di sekitar kita. Tanaman ini bernama terem besi. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Terem besi, suar, gehujan, baujan, kayu ambon atau munggur adalah pohon yang besar dan tumbuh cepat. Mahkota daun menyerupai payung dan lebar. Banyak ditanam karena memberi naungan. Kayunya tidak terlalu awet. Daunnya digunakan sebagai pakan ternak. Buahnya berupa buah polong yang tebal dan berdaging. Pohon terem besi Albizia saman tergolong ke dalam keluarga Albizia dan memiliki sinonim Latin Samanea saman. Pohon ini juga dikenal dengan nama monkey pot tree dan saman. Akar dari tanaman ini dapat menyerap air tanah dengan kuat, sehingga membuat tajuk dari tanaman ini dapat mengeluarkan air atau tetesan air. Karena itu, pohon terem besi juga disebut sebagai pohon hujan atau rain tree. Ketika cuaca mendung atau gelap, daun dari tumbuhan ini akan menutup dengan bersamaan, sehingga pada saat hujan datang, airnya bisa langsung jatuh dan menyentuh tanah. Pohon terem besi mempunyai beragam keunikan morfologi dan karakteristik yang khusus yang membedakannya dengan spesies lain. Dan pemirsa, berikut ini adalah morfologi dari tanaman terem besi. Tanaman terem besi yang dapat tumbuh besar ini tidak mudah tumbang, apalagi terkena angin kencang. Dikarenakan tanaman ini mempunyai akar yang kuat dan mudah untuk menjalar ke dalam tanah. Kondisi ini terkadang membuat masalah karena akarnya dapat merusak bangunan yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, untuk menanam pohon terem besi membutuhkan pekarangan atau lahan yang luas. Rata-rata ketinggian dari pohon terem besi ini adalah 30-40 meter, lingkar pohon kisaran 4,5 meter, dan mahkotanya berukuran 40-60 cm. Bentuk batang terem besi tidak beraturan, terkadang bengkok atau menggelembung besar. Warna kulit batang cenderung coklat kehitaman ketika berumur tua. Permukaan kulitnya kasar, beralur, dan nampak seperti terkelupas. Karena bentuknya yang unik membuat pohon ini terlihat berbeda dengan pohon lainnya. Batang pohon terem besi juga sangat kuat dan bercabang-cabang. Bunga pohon terem besi muncul di waktu tertentu, yaitu bulan Mei dan Juni, dan mempunyai ciri khas, yaitu berwarna putih disertai bercak merah muda atau merah kekuningan, dan panjangnya sekitar 10 cm. Ukuran tabung mahkota yaitu 3,7 cm dan jumlah benang sari sekitar 20-30. Panjang benang sari sekitar 3-5 cm. Bunga terem besi mengeluarkan nektar yang bisa menarik perhatian serangga dan berguna untuk kegiatan penyerbukan. Daun terem besi merupakan daun majemuk dan pangkal tangkai berukuran 7-15 cm. Daunnya sangat sensitif terhadap cahaya. Ketika cuaca mendung, gelap atau malam, daun dari tanaman ini akan menutup atau melipat. Fenomena ini yang menyebabkan tanaman ini disebut sebagai pohon pukul 5. Ukuran daunnya kecil, kisaran 4-5 cm, berwarna hijau pekat dan hijau tua. Permukaan bagian bawah daun terdapat bulu-bulu kecil dan halus, berbulu atau beludru. Kulit dari pohon ini bertekstur cukup halus dan berwarna abu-abu kecoklatan ketika berusia muda. Pohon hujan ini buahnya berbentuk panjang tetapi sedikit melengkung. Ukuran buah sekitar 10-20 cm, lebarnya 1,5-2 cm dengan tebal 0,6 cm. Pada saat sudah matang, buah terem besi akan terlihat coklat kehitaman. Di dalam buah terdapat 5-25 biji. Panjangnya 1,3 cm. Daging buahnya sangat lengket dan berwarna coklat kemerahan. Terem besi berasal dari benua Amerika. Pohon ini tersebar di kawasan yang beriklim tropis dan subtropis seperti kawasan Peru, Meksiko, dan Brasil. Tanaman ini mudah beradaptasi dan tumbuh di beberapa wilayah. Pohon terem besi dapat tumbuh optimal di daerah yang mempunyai rata-rata curah hujan 600-3000 mm per tahun dan di ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut. Tingkat pH tanah yang cocok untuk tanaman ini sekitar 4,7-8,5 dengan sistem perairan yang baik. Tidak hanya itu, dalam waktu singkat tanaman ini dapat bertahan di lahan yang tergenang air. Pohon terem besi juga mempunyai keunikan lain, yaitu dapat menghadapi cuaca ekstrim seperti 2-4 bulan kering dengan suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius.
Penyebaran tanaman ini di Indonesia sangat luas, hampir menyeluruh dari kawasan Jawa hingga Sunda. Pohon ini tersebar di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Selain Jawa dan Sunda, penyebaran tanaman ini juga masuk ke wilayah Asia yaitu Malaysia, India, Thailand, dan Vietnam. Tanaman trembesi mengandung tanin, flavonoid, saponin, steroid, cardiac glycosides, dan terpenoid, mampu menyerap racun atau polutan dan CO2 di udara, serta menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi lebih segar. Dan pemirsa, berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman trembesi yang perlu kita ketahui. Kayu trembesi atau dalam bahasa Jawa disebut kayu mindek juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Biji trembesi yang disebut mindek, siter atau godril juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan ringan atau camilan. Bijinya berkhasiat sebagai obat pencuci perut dengan cara meminumnya dengan air hangat. Pohon trembesi dapat menjadi tempat pencadangan air bagi lingkungan sekitarnya karena akarnya yang lebar dan daya serap yang kuat akan air yang terkandung dalam tanah, sehingga pohon ini cocok untuk menjadi konservasi air di daerah pegunungan dan dataran rendah. Dikarenakan daunnya yang lebar, daun pohon ini diperkirakan dapat menyerap emisi karbon dioksida sebesar 28.442 kg per pohon di setiap tahunnya. Karena daya serap daunnya yang kuat, tanaman ini juga bermanfaat untuk lingkungan dan dapat membantu repoisasi hutan. Tidak hanya itu, daunnya juga bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Biji tanaman ini juga terkadang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai cemilan. Air rebusan dari biji ini juga diyakini sebagai obat pencuci perut. Meskipun mempunyai manfaat yang banyak, pohon trembesi jarang dibudidayakan atau sedikit sulit ditemukan di kawasan lingkungan warga, sebab akar dari tanaman ini sangat kuat, tumbuh melebar dan muncul ke permukaan. Kondisi ini dapat merusak bangunan yang ada di sekitarnya, sehingga apabila ingin membudidayakan tanaman ini membutuhkan lahan yang luas. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman trembesi ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.